Biarlah Roh Kudus ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Shalom, jemaat terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam rumah Tuhan untuk membangun ikatan persaudaraan kudus sebagai satu tubuh Kristus. Mohon perhatiannya untuk mendengarkan warta jemaat. Salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja GKPI Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jadwal kehadiran jemaat di ibadah adaptasi kebiasaan baru Kebaktian Umum 1, 2, 3 dilaksanakan secara rolling komsel. Jadwal kehadiran komsel bisa dilihat di warta setiap minggunya. Dalam tiap ibadah, jemaat diharapkan datang tepat waktu karena pintu akan ditutup menjelang votum. Jemaat mengikuti aturan protokol kesehatan secara ketat, atau cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker berlapis 2, jaga jarak, guna menghindari tertular dan menularnya virus. Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum usai hingga saat ini, dan untuk membantu jemaat GKPI Jemaat Citerep yang terdampak pandemi COVID-19 ini, maka bidang diakonia GKPI Citerep akan mengadakan kembali program bantuan sembako untuk jemaat GKPI Citerep yang membutuhkan. Bagi jemaat
yang ingin berpartisipasi dalam program bantuan ini dan turut mendukung jemaat yang terkena dampak pandemi ini dapat memberikan sumbangan berupa uang atau bahan sembako, beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Adapun sumbangan ini dapat langsung diberikan ke Sekretariat GKPI atau transfer ke rekening GKPI OCBC NIPS 70298001169 Sinode Gereja Kristen Pengabar Injil atau persembahan khusus pandemi COVID-19 diberikan melalui PKS masing-masing. Sekian salam dan informasi. Jemaat terkasih di dalam Kristus, marilah kita masuk hadirat Tuhan untuk merayakan hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus bagi umat yang percaya. Muliakanlah Allah Tritunggal yang Esa, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kebaktian memperingati hari Pentakosta pada hari ini biarlah berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita satu di dalam doa Pentakosta. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai bahkan memberkati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Yang mana sudah seminggu lamanya Tuhan juga senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga di pagi yang indah ini ya Bapa, kami boleh bersatu hati di rumah-Mu yang kudus ini. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik di dalam dosa perkataan, perbuatan, ataupun tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakkanlah kami ya Bapa, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat yang mengalami pemulihan rohani. Biarlah ada pertobatan yang sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup untuk diubahkan oleh Roh Kudus, dan memiliki setiap sikap rendah hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar mampu hidup dalam kebenaran firman Tuhan setiap waktu, menyerahkan diri untuk melayani sesuai dengan karunia Roh Kudus, agar saling melengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Kami juga berdoa Bapa, untuk jemaat yang mengalami pemulihan dan sakit yang dialami selama ini, supaya jemaat diberikan kekuatan oleh Tuhan menghadapi berbagai pergumulan dan tekanan hidup di tengah pekerjaan, usaha, dan masalah ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan jemaat tetap taat pada protokol kesehatan dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan pekerja gereja. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dalam melayani di tengah pandemi ini. Dan program gereja di bidang kononia, diakonia, marturia, ibadah, dan saspras agar tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Bapa untuk Majelis Sinode GKPI agar terus berkarya dalam pimpinan Roh Kudus untuk melayani dengan setia, dan gereja-gereja di seluruh dunia agar memaknai hari Pentakosta dengan membangun kesatuan dalam pimpinan Roh Kudus untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terlepas dari COVID-19 dan virus varian baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mana sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Litani Pentakosta. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Roh Kudus sanggup menolong, menjaga, bahkan mengurapi hidup kita, agar kita kuat dan selalu berjalan dalam kebenaran. Rindukanlah karya Roh Kudus setiap waktu. Roh Kudus urapi hidupku, Roh Kudus jamahi hidupku.
dengan kuasa-Mu. Roh Kudus urapi hidupku. Roh Kudus jagai hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus jagai hatiku. Oh, Roh Kudus urapi hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus urapi hidupku. Roh Kudus jamai hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Curahkanlah. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu kuasa-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Terima kasih pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Marilah kita mempersembahkan apa yang ada dengan tulus ikhlas sebagai bukti ucapan syukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita.
bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penyembuh berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Berteduh bersyukuran, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasa di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Instrumennya saja. Mari kita satu di dalam doa persembahan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini ya Bapa, kami boleh mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, pakailah persembahan ini sebagai dufa yang harum di hadapan-Mu, dan pakailah persembahan ini supaya bisa untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, khususnya di gereja GKPI Citerep. Ya Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk.
mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di hari Pentakosta ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan sebagai umat yang percaya. Kami mengucap syukur untuk karya terbesar melalui pekerjaan Roh Kudus. Kami boleh menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan dan kami boleh memiliki hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan saatnya kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu firman Tuhan, menguatkan, meneguhkan, melegakan hati kami. Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh diberikan pengertian, pencerahan melalui Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu boleh kami mengerti. Dan hamba-Mu juga yang menyampaikan, biarlah Tuhan pakai dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan memenuhi kita semua orang yang percaya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Aduh, amin. Ya, ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Ya, Roh Kudus memenuhi kita semua. Kita bersyukur karena kita boleh diselamatkan dan menjadi seorang yang percaya. Bapak Ibu, mari kita membaca yang pertama dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian kita lanjutkan di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita memulai kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus, kehidupan ini ibarat seperti kapal yang baru lepas meninggalkan dermaga. Dan sampailah kita di tengah laut. Di tengah laut kita menghadapi gelombang yang tinggi, bahkan bisa badai
yang besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana keadaan kita sebagai orang percaya pada saat kita sudah memulai suatu kehidupan baru di dalam Tuhan? Andaikan sebuah kapal ada di tengah laut, lalu dia berhenti dan ingin kembali lagi ke dermaga, tidak lagi melanjutkan ke tempat tujuannya oleh karena badai yang mengamuk. Saudara, berarti dia tidak akan tiba di tempat tujuan yang sudah direncanakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Sebuah kehidupan baru sudah dimulai oleh Tuhan. Dan apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini, mungkinkah itu badai yang besar? Mungkinkah itu ombak yang besar? Berbagai macam tekanan pergumulan hidup menimpa kita. Apakah kita akan putar haluan, kembali lagi ke tempat semula, atau kita akan tetap berjalan terus bersama dengan Tuhan? Mungkin kehidupan kita saat ini seperti kapal yang sudah hampir tenggelam karena bocor. Mungkin kehidupan kita juga ada dalam situasi yang menekan, seakan-akan kita sudah ada titik yang paling terendah. Apa yang akan kita lakukan? Masihkah ada pengharapan di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Masihkah ada harapan di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan? Saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua, memberikan pengharapan besar bagi kita semua. Ada janji yang sangat indah, dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa. Yesus akan meminta kepada Bapa bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji ini juga yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, yang sudah kita baca tadi dalam Yoel pasal yang kedua, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada umat yang percaya, dan ini menjadi bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi semua orang yang mengasihi Dia. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel ini digenapi pada hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, ya, hari pencurahan Roh Kudus yang dinyatakan pada zaman rasul-rasul, yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya ya peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ada demonstrasi kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang dinyatakan, di mana semua orang-orang yang percaya pada saat itu bersama dengan rasul-rasul, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan suatu keajaiban terjadi. Ya, Roh Kudus seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka, dan pada saat itu orang-orang yang berkumpul, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sampai orang Yahudi terheran-heran, mengapa rasul-rasul, murid-murid Yesus itu, mereka ini adalah orang Galilea, tetapi kenapa mereka bisa berbahasa yang lain? Ya, berbahasa yang lain di sini bukan berbahasa yang tidak dimengerti, tapi mereka bisa berbahasa seperti orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Ya, ada beberapa bangsa yang berkumpul pada saat itu. Ada orang Mesopotamia, ada orang Yehuda, ya, ada orang Arab, Mesir. Ya, nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yudea maksud saya ya, bukan Yehuda. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi banyak orang yang berkumpul pada saat itu, dan ternyata rasul-rasul itu mereka bisa menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa-bahasa orang-orang yang berkumpul. Maka terjadilah ya suatu keajaiban. Orang-orang menjadi percaya karena berita firman Tuhan. Rasul Petrus bangkit, dia memberitakan firman Tuhan, dan 3.000 orang menjadi percaya. Dan mereka lah yang menjadi gereja yang mula-mula.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, kemudian dalam perjalanan sejarah umat Tuhan, gereja Tuhan terus dipelihara oleh Tuhan. Maka ini membuktikan bahwa Roh Kudus menyertai pelayanan rasul-rasul, Roh Kudus menyertai seluruh jemaat yang setia di dalam melayaninya. Ya, sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan pada saat itu, ancaman pembunuhan, terorisme bukan hanya ada pada saat ini, tapi sejak zaman rasul-rasul melayani. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa oleh karena Roh Kudus yang menyertai mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka hari Pentakosta ini kita peringati sebagai hari yang besar bagi kita, ya. Saudara, di hari inilah kita sungguh menyadari bahwa ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika Dia naik ke sorga, Dia menjanjikan penghibur yang lain yang akan terus menyertai kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Roh Kudus ini disebut sebagai penolong. Dalam istilah aslinya itu adalah parakletos, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Arti secara hurufiahnya itu adalah seorang yang dipanggil untuk mendampingi, ya, seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Dalam arti secara luas, maka mendampingi berarti bisa menasehati, menghibur, menolong pada waktu susah, kemudian menjadi sahabat setiap waktu. Nah, saudara, inilah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang bersama-sama dengan kita, orang yang percaya bahwa Dia diutus sebagai parakletos. Berarti Dia ada dalam seluruh segi kehidupan kita. Ini adalah pemenuhan secara utuh, pemenuhan secara lengkap, bahwa dari segi rohani kita mengalami pemulihan, dari segi jasmani juga kita terus dikuatkan di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup, ya. Maka saat kita susah kita pun dikuatkan oleh Tuhan, ya. Saat kita lemah juga kita dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini mau menyatakan kepada kita bagaimana kuasa Roh Kudus yang menyertai walaupun kita menghadapi berbagai keadaan yang sulit, tetapi betul-betul kita merasakan bahwa ada parakletos, ya, Roh Kudus yang selalu mendampingi kita, yang selalu menjadi sahabat. Allah Roh Kudus yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala penderitaan dan kelemahan kita, kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan dan kesegaran kembali. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kita, ya, di dalam kehidupan ini kita merasa putus asa. Karena Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 10 mengatakan bahwa dia senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Ya, dia senang mengalami berbagai hal yang sulit oleh karena Kristus. Karena dikatakan bahwa sebab pada saat dia lemah, dia kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang sama yang juga menyertai kita. Parakletos, ya, pribadi yang selalu menyertai kita. Dia ada bersama dengan kita. Saudara, berbicara tentang parakletos di sini dinyatakan dalam ayat yang ke-17 selanjutnya bahwa Ia menyertai kita bukan hanya hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia tidak membiarkan kita menjadi seperti yatim piatu. Artinya bahwa penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita bersifat kekal dan tidak berubah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaannya akan menuntun kita, akan memberikan petunjuk kepada kita, akan selalu menguatkan kita, memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi berbagai keadaan, memberikan hikmat kepada kita juga mengatasi berbagai pergumulan, memberikan kemampuan untuk tetap kuat
berpegang kepada kebenaran sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah dalam kehidupan ini. Selama-lamanya kita tidak ditinggalkan sendiri. Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita seperti anak yatim piatu tanpa orang tua, ya. Karena sekali Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka untuk selama-lamanya Dia ada bersama dengan kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini penghiburan bagi kita semua. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun saat ini, bahkan yang akan datang. Karena apa? Penyertaan melalui Roh Kudus ini adalah jaminan kekal untuk selama-lamanya. Kemudian kita melihat bahwa Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran. Dikatakan bahwa Dia adalah Roh kebenaran. Saudara, Roh Kudus memimpin orang percaya dalam seluruh kebenaran dengan memberikan pencerahan kepada kita tentang segala sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mengingatkan kepada kita tentang firman Tuhan setiap waktu supaya kita tidak salah melangkah di dalam kehidupan ini. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kita untuk mengerti. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kali kita membaca firman Tuhan, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak boleh mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus untuk membukakan hal-hal yang tidak kita pahami dalam firman Tuhan, agar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan itu dapat kita mengerti. Dan dalam menjalani kehidupan ini, Roh Kudus akan memimpin kita untuk tetap konsekuen hidup di dalam kebenaran. Ya. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita lakukan, saat kita tidak mengerti apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita kepada kebenaran. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada pengalaman ya kehidupan pelayanan yang saya dengar dari seseorang. Ya, dia katakan bahwa waktu memulai pelayanan ada rasa takut, ada rasa gentar. Apakah dia bisa untuk melayani? Tetapi dia merasa bahwa itu adalah sebuah panggilan, sehingga dia terus melangkah untuk melayani. Lalu apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan untuk terus melayani, sekalipun pelayanannya nggak kelihatan di depan kita semua, ya. Tetapi dia setia, dan dia semakin merasakan bahwa ternyata Tuhan yang memimpin. Dari yang dia tidak tahu, dia menjadi tahu. Dari yang dia tidak mengerti, dia menjadi mengerti. Maka dia bisa mengatakan ternyata pelayanan itu ternyata nagih, katanya. Ya, pelayanan itu bikin nagih. Pelayanan itu justru bikin semangat, bukan justru bikin lemah iman. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengalaman rohani. Ada juga seorang yang pertama kali mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ketika dia mengambil sebuah keputusan, sekalipun ada kegentaran, apakah dia sanggup bertahan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Tapi dalam penyerahan diri, dia saksikan bahwa Tuhan semakin memimpin jalan hidupnya kepada kebenaran. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, dalam pengalaman juga ketika saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman-Mu, setiap kali mempersiapkan firman Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Saya tidak bisa mengandalkan ilmu yang sudah saya dapatkan selama ini. Tetapi saya mengandalkan Roh Kudus. Bahkan sebelum kaki saya melangkah menuju ke mimbar, dalam hati saya berdoa kiranya Roh Kudus memimpin saya. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ini betul-betul kita alami, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita, menguatkan kita untuk hidup di dalam kebenaran, untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan kita berani, kita kuat untuk menyampaikan firman Tuhan yang benar. Kita tidak ada rasa takut
ketika firman Tuhan yang harus kita beritakan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran. Lalu yang berikutnya dikatakan bahwa Roh Kudus diam di antara umatnya. Roh Kudus diam di antara kita. Artinya Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan ketika dia tinggal berarti Roh Kudus tidak lagi keluar masuk. Ya, hari ini Roh Kudus ada, besok nggak ada, besoknya lagi dia datang lagi. Ya, nah seorang yang sudah mengalami karya keselamatan, ini adalah pekerjaan Roh Kudus, dan saat itu juga Roh Kudus tinggal untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Ya, nggak, Roh Kudus ini nggak seperti mainan, sebentar ada, sebentar enggak. Ya, dia selalu ada di dalam kita dan mengerjakan sesuatu yang baik di dalam diri kita, mengerjakan sebuah perubahan di dalam diri kita. Ketika dia ada di dalam kita, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah buah Roh Kudus. Bukan lagi kedagingan kita, bukan lagi hidup duniawi, tapi buah Roh Kudus. Dia ada di dalam kita. Saudara, mungkin kita punya pengalaman tersendiri tentang pengalaman rohani kita. Ya, kadang untuk kita bangkit dari sebuah kesalahan yang satu, dan ini sudah cukup lama, ini sangat susah. Ya. Kita mencoba untuk bangkit lagi, dan jatuh lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika seorang betul-betul dalam penyerahan diri, meminta pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan untuk bangkit dari kegagalan. Ya, bangkit dari kehidupan masa lalu yang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran yang mengubahkan hidup kita. Dia akan tinggal, dia menetap di dalam kita dan mengerjakan semua yang baik di dalam diri kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, maka berbicara tentang Roh Kudus yang memimpin dalam kebenaran, Roh Kudus yang diam di dalam kita, maka ini mau membawa kita untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa pimpinan Roh Kudus itu membawa kita kepada jalan yang benar. Sehingga saat kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya betul-betul firman Tuhan itu kita dapatkan secara utuh, nggak setengah-setengah. Ya, ngeri kalau kita mendapatkan firman Tuhan setengah-setengah, itu penafsirannya bisa beda. Ya, contoh perumpamaan talenta, orang menafsirkan itu menggandakan uang. Ya. Siapa yang pernah menyampaikan firman Tuhan seperti itu? Enggak ada kan? Itu berbicara tentang potensi, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berkarya, melayani, ya, demi perluasan kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita tidak mengandalkan pimpinan Roh Kudus, maka firman Tuhan kita akan terima juga bisa hanya berapa persen, bisa setengah, tidak secara utuh. Ya, akhirnya muncul penafsiran yang berbeda. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya adalah Roh Kudus memberikan kehidupan. Roh Kudus memberikan kehidupan berarti ada kepastian akan kehidupan kekal melalui pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirbarukan kita menjadi percaya. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa yang kita lakukan. Ya. Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus yang menginsafkan tentang kesalahan yang kita lakukan. Maka seorang yang mengalami pimpinan Roh Kudus, dia terus akan mendapatkan pimpinan yang jelas, mana yang benar dan mana yang salah. Roh Kudus adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk terus bekerja di hati kita, agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat. Saudara, tidak ada kekuatan dan kemampuan kita sebagai orang yang berdosa untuk bisa menyelamatkan diri sendiri, ya, dari dosa yang kita lakukan. Semua karena anugerah Allah dan semua karena pekerjaan Roh Kudus. Maka untuk kita dipulihkan secara rohani, mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Ya. Dialah yang akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Ya. Dialah yang akan mengajarkan kita, dialah yang akan menuntun kita, ya, tentang segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Tuhan.
Roh Kudus yang akan mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita menyatakan penyertaan Tuhan yang terus memelihara kebenaran dan mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan itu dalam hidup sehari-hari. Ya. Roh Kudus juga yang akan terus mengingatkan kita tentang segala sesuatu. Roh Kudus yang akan terus menasihati kita, membimbing kita, sehingga di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, jika ada yang salah, kita terus diperbaharui. Ya. Jika ada yang tidak beres, jika ada sesuatu yang perlu diselesaikan di hadapan Tuhan, maka kita datang dengan kerendahan hati. Ini adalah pimpinan Roh Kudus bagi kita sebagai orang yang percaya. Nah, saudara, seorang yang mengalami pimpinan Roh Kudus adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, karena sasaran dari janji bahwa Roh Kudus adalah penolong adalah sasarannya kepada orang yang mengasihi Dia, kepada orang yang mengasihi Tuhan. Bukti bahwa orang yang mengasihi Tuhan berarti seorang yang hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Seorang yang selalu dekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Selalu menjaga hubungan yang harmonis dalam doa, dalam firman, bersama dengan Tuhan. Mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan melalui Alkitab. Membukakan hati untuk mengalami perubahan. Nah, saudara, inilah jaminan, ya, bahwa orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang dekat, orang yang mau intim dengan Tuhan, berarti orang-orang yang terus menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus sepanjang hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan itu berarti orang yang hidup juga dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Nah, ketika kita ada dalam persekutuan seperti ini, kita punya roh yang sama, maka inilah ikatan persekutuan yang sama-sama menyembah kepada satu Tuhan. Sama-sama kita menghormati Tuhan yang benar, ya. Karena Roh Kudus yang sama menyertai kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan berarti seorang yang merenungkan firman Tuhan senantiasa dan hidup mencintai firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah kerinduan kita akan pimpinan Roh Kudus itu selalu ada. Dan semakin hari semakin kita berkomitmen untuk tetap dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus bekerja dengan leluasa untuk mengubahkan hidup kita. Roh Kudus bekerja dan leluasa untuk meneguhkan iman kita setiap waktu. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita tidak perlu takut lagi. Karena apa? Roh Kudus yang diam di dalam kita selalu menyertai kita. Roh Kudus yang diam di dalam kita akan menghibur, menguatkan kita semua di dalam segala keadaan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, marilah kita sebagai orang yang percaya untuk meyakini bahwa Roh Kudus menyertai kita. Dan marilah kita bergantung sepenuhnya, yakin dan percaya bahwa kekuatan Roh Kudus akan membawa kita sanggup untuk menghadapi segala tantangan. Bahkan kekuatan Roh Kudus juga akan menolong kita untuk tetap konsekuen hidup dalam kebenaran di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita mohon supaya Tuhan yang memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Ya. Kepenuhan Roh Kudus itu bukanlah kepenuhan Roh Kudus, ya, seperti yang kita saksikan, kita sering lihat bahwa seorang langsung mengalami bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Tapi kepenuhan Roh Kudus adalah bagaimana seseorang mengalami tuntunan Tuhan setiap waktu, sehingga seorang juga yang hidup dalam ketenangan, ya, bukan berarti dia tidak dipenuhi Roh Kudus, ya. Bukan orang yang, ya, kita kayak orang beribadah terus semangat baru itu ada Roh Kudus, ya. Dalam ketenangan pun ketika kita beribadah, ya, ketika kita betul-betul,
ya mengalami bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, maka dalam ketenangan, dalam ibadah kepada Tuhan itu menjadi penghormatan yang khusus, penghormatan yang besar, menyembah Dia Allah yang hidup. Ya, dalam ketenangan kita bisa menghadapi berbagai tantangan kehidupan, gak perlu gerasa gerusu, gak perlu takut, khawatir dengan keadaan apapun. Karena apa? Roh Kudus yang memberikan kekuatan di dalam hidup yang kita jalani. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, mintalah pimpinan Roh Kudus setiap saat supaya kita kuat dan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kami setiap waktu. Kalau kami kuat sampai hari ini, kalau kami bisa menjalani hari-hari hidup kami menyadari bahwa ini bukanlah kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan, Engkau terus memimpin jalan hidup kami, agar kami tidak salah melangkah. Sekalipun akan lebih banyak tantangan, pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami tetap hidup dalam pimpinan-Mu. Karena kami yakin bahwa dalam pimpinan Tuhan kami aman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya, dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Amin. Jemaat terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersandar pada pimpinan Roh Kudus, penolong yang setia agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kami segenap penata-layan ibadah KU1 mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi dalam dunia penuh kuasa gelap. Roh Kudus,